Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya Allah sehingga saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Serta salam salam terpujilah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zelia Falti dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, yang akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Psikologis Dilihat dari Pengetahuan, Kesiapan, dan Perilaku Remaja yang Mengalami Early Menarche dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yesi Markolinda, SSC MRepto. Dengan pembahasan pertama kita, mengenai pendahuluan yang mengartikan bahwa remaja sebagai tumbuh kara kematangan baik segi fisik, psikologis maupun sosialnya dapat dikatakan remaja bila seseorang berusia 10-19 tahun menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kemudian menurut Kemenkes dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut BKKBN usia remaja pada rentang 10-24 tahun dan belum menikah. Adapun pada masa remaja merupakan masa pertumbuhan yang ditandai dengan perubahan fisik dan emosional atau psikologisnya disertai dengan pubertas ditandai menuju kedewasaan. Nah, jika pada laki-laki itu mengalami mimpi basah dan perubahan fisiknya seperti pertumbuhan tinggi, maka perempuan akan mengalami masa menstruasi. Dan dari kejadian menstruasi awal tersebut, anak biasanya mengalami kebingungan atau kecemasan. Dan dalam hal ini, maka sangat diperlukan persiapan. Hal yang mendasarnya itu adalah pemberian pengetahuan atau edukasi sejak dini, dimulai dari perkenalan terhadap organ reproduksi sehingga fungsinya. Dan untuk mengetahui dampak psikologis pada anak tersebut, maka peneliti meneliti tiga variabel, yakni dalam segi pengetahuan, kesiapan, dan perilakunya dalam menghadapi early menarche. Untuk metodenya itu menggunakan literatur review dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasilnya itu dengan pencarian artikel berbasis elektronik, yakni Google Scholar, PubMed, dan ResearchGate, dan ScienceDirect. Dengan kriteria inklusi artikel pada tahun 2014 sampai 2024, full paper menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan kata kunci pengetahuan, kesiapan, dan perilaku pada kejadian early menarche. Dan didapatkan 15 artikel yang terdiri dari 10 artikel berbahasa Indonesia dan 5 artikel berbahasa Inggris berbasis internasional dan nasional. Adapun hasilnya, yakni dengan didapatkan data sekitar 17.500 artikel dan kemudian dilakukan penyisian atau eliminasi data dengan mengambil yang paling sesuai topik penelitian, didapatkan total 15 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pembahasan pertama yakni variabel pengetahuan yang diambil dari pengertian dari Nota Atmoji tahun 2012 yang membahas mengenai pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek dari seseorang. Penginderaan tersebut meliputi penginderaan penglihatan, penciuman, perasaan, perabaan, ataupun pendengaran. Nah, dari peran pengetahuan tersebut sangat penting dalam mengukur suatu tindakan manusia. Seseorang yang memiliki perilaku didasarkan pengetahuannya akan lebih baik dalam bersikap. Nah, jika dilihat dari sisi pengetahuan, seseorang akan bersikap atau bertindak lebih baik dan terstruktur apabila pengetahuan tersebut diberikan pada remaja perempuan sejak dini terkait masa pubertas dan kesehatan reproduksinya. Adapun dalam variabel pengetahuan kesiapan, pada penelitian saingan Hamdayani dan Salsabila tahun 2022 terkait kesiapan remaja perempuan dalam menghadapi menarche, itu saat diberikan pengetahuan, kesiapannya itu lebih matang daripada yang tidak diberikan pengetahuan ataupun pendidikan lainnya. Dan kesiapan ini itu dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar ataupun pendidikan orang tua. Kemudian untuk variabel perilakunya itu didukung oleh sikap remaja, yakni
yang mereka yakini dan pahami. Dikutip dari buku Perilaku Organisasi karya Robbins dan Timothy tahun 2015, edisi 2012, maaf, edisi 12, dijelaskan bahwa sikap memiliki hubungan sebab akibat dengan perilaku. Sikap yang ada pada individu tersebut akan menentukan tindakannya. Nah, dari penelitian Setiawati, Rizka, dan Unsiani tahun 2019 didapatkan bahwa nilai p-value 0,001 yang artinya adanya perbedaan signifikan dari segi pengetahuan, emosional, dan sikap terhadap minat sebaik sebelum maupun sesudah diberikan perlakuan berupa intervensi, yakni pendidikan kesehatan. Dan dari penelitian tersebut ditemukan bahwa sikap positif terhadap minat akan mempengaruhi kesiapan dan perilaku dalam menghadapi minat tersebut, didukung oleh pengetahuan yang diberikan dengan maksimal, kreatif, dan inovatif, sehingga remaja lebih aware dalam mempersiapkan diri menghadapi minat menstruasi. Dan kesimpulannya, dari 14 dari 15 artikel memiliki hubungan yang signifikan antara pengetahuan, kesiapan, dan perilaku dalam menghadapi minat. Dan dari 14 artikel yang ditulis, yang peneliti telah memiliki hubungan signifikan dengan judul penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.